Fakta baru terungkap dalam penyelidikan kebakaran gedung Terra Drone di kawasan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan 22 orang. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Saputra, memastikan gedung tersebut bukan lokasi produksi, melainkan difungsikan sebagai tempat perbaikan, servis, drone sekaligus kantor operasional perusahaan. Informasi ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut menyimpan banyak perangkat bermuatan baterai berkapasitas besar. Dari penelusuran profil perusahaan, Terra Drone diketahui bergerak di bidang penyediaan drone untuk survei, pemetaan wilayah, hingga penyiraman tanaman pertanian. Robi mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan asal Jepang. Namun, pengelola operasional di Indonesia diketahui bukan warga negara Jepang. Identitas pimpinan lokal sudah dikantongi penyidik, dan saat ini polisi masih melacak keberadaannya untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 8 orang saksi, mulai dari jajaran manajemen hingga warga sekitar lokasi. Sementara itu, pemilik gedung maupun pemilik perusahaan belum menjalani pemeriksaan resmi. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada pukul 12.43 WIB dan menewaskan 22 korban. Terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki. Identitas korban mulai terungkap. RS Bayangkara Polri telah menerima seluruh 22 kantong jenazah korban. Dari 11 jenazah yang telah diperiksa oleh tim DVI, 3 korban berhasil teridentifikasi, yakni Rufaidah Latifunisa, 22 tahun, teridentifikasi melalui kecocokan sidik jari, rekam medis, dan properti pribadi. Novia Nurwana, 28 tahun, dalam kondisi hamil, teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis, dan properti. Yoga Valdiria CR, 28 tahun, teridentifikasi melalui sidik jari, pemeriksaan gigi, data medis, dan properti. Fakta medis mengejutkan. Hasil pemeriksaan luar terhadap korban menunjukkan bahwa penyebab kematian bukan luka bakar langsung, melainkan paparan gas beracun berupa karbon dioksida, CO2, yang terhirup akibat asap pekat dalam ruangan tertutup saat kebakaran berlangsung. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sebagian besar korban terjebak dalam kondisi minim oksigen sebelum sempat menyelamatkan diri. Dugaan awal penyebab kebakaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa informasi awal menunjukkan sumber api berasal dari baterai yang terbakar di lantai dasar. Diketahui api sempat berhasil dipadamkan oleh karyawan. Namun karena lokasi tersebut merupakan gudang penyimpanan baterai, api kembali membesar dan menyebar dengan cepat. Saat kejadian, sebagian karyawan sedang beristirahat makan siang di luar gedung. Sementara karyawan lain berada di lantai 2 hingga 6. Kepulan asap pekat disebut menjalar hingga lantai paling atas dan memicu kepanikan massal. Data Kemen Center Gulkarmat Jakarta Pusat mencatat laporan pertama dari warga sekitar diterima pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat. Untuk melakukan uji reguler, cek reguler, entah setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi karena dianggap bersifat rendah, jadi truk saja tanpa melihat lokasi itu. Juga petugas dinas penerbangan nggak dilibatkan mungkin saat itu. Nah yang kedua, sedikit bang. Kemudian begini, lihat ini sekarang digunakan untuk peralatan-peralatan yang mudah terbakar, baterai.
nggak pakai pelindung kepala. Bentar lagi, Pak. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya pelaku Menteri Dalam Negeri datang ke sini untuk melihat lokasi kebakaran yang kemarin terjadi. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk mencegah kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa, dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan. Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya. Kemudian dari diskusi tadi dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, kemudian juga dengan Pembina Sebelum Kebakaran DKI, logika saya tadi ya berpikir bahwa setiap pembuatan bangunan juga harus ada pengujian tentang pencegahan kebakaran atau mitigasi atas kebakaran. Apalagi di Jakarta ini banyak sekali high rise building, gedung-gedung tinggi yang kalau terjadi kebakaran risikonya lebih besar dibanding dengan yang low rise building, daerah gedung-gedung yang rendah. Nah, memang dalam aturan untuk membangun satu gedung itu diperlukan namanya PBG, prosedur membangun gedung. Jadi pemilik yang akan membangun gedung itu mengeluarkan mengajukan persetujuan bangunan gedung PBG. Itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui namanya DPR PTSP, Dinas Pengelolaan Modal, kemudian Layanan Terpadu Satu Pintu. Mekanismenya memang dibuat lebih mudah ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada yang disebut dengan risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi melalui sistem yang digunakan online yang tujuannya untuk mempermudah pembukaan lapangan kerja menggunakan mekanisme OSS, Online Single Submission, yang jalur jejaring ini dikelola oleh Kementerian Investasi, BKPM sistemnya. Tapi kemudian daerah-daerah biasanya yang sudah ada di Mall Pelayanan Publik NPP. Kalau di KM ini NPP cuma satu dimiliki oleh provinsi. Tapi kalau di daerah lain total semuanya sehingga saya ada 296 Mall Pelayanan Publik. Nah, di Mall Pelayanan Publik itu ada outlet untuk mengeluarkan PBB, persetujuan bangunan gedung. Nah, salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung itu adalah sertifikat layak fungsi, termasuk mengenai pencegahan apakah gedung itu layak untuk mencegah terjadi kebakaran atau mitigasi bila terjadi kebakaran. Maka nanti biasanya akan dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran ya, pada saat sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan. Syaratnya salah satunya Dinas Pemadam Kebakaran akan melihat apakah tempat itu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.